Saya juga melihat ada klaster untuk handicraft, souvenir seperti yang ada di Bali. Saya lihat Krishna. Kedelapan, Koperasi Radha Krishna Bali. Pagi Haji. Lagi prepare persiapan ke Istana Presiden, acara penyerahan kur klaster dari Menteri UMKM. Mari kita persiapan, prepare untuk berangkat, karena 6:30 harus sudah kumpul dan acara dimulai jam 9 pagi. 9 pagi selesai dari acara di Istana Presiden, kita balik ke Bali. Begitu Sobat Haji, yuk ikuti terus ya. Ciao. Ini langsung gimana? Oh, ada lagi jamunya nggak? Jamunya Nggak ada, biarin. nggak dikeluarin. Nggak lagi pecah, putus ini taruh di mobil aja. Kita dari istana itu langsung balik ke Bali. Ini barang-barang ini buat cucu. Ini pakaian kita, karena kita udah 5 hari di sini. Oke, gimana caranya? Banyak banget bawaannya Ji ya. Iya lah, 5 hari, harusnya 10 hari yang lalu balik Bali, tapi karena agenda kur klaster dipindah ke Jakarta, akhirnya tanggung kita pulang Bali. Kalian habis acara istana langsung balik. Oke. Takutnya putus. Pagi Haji. Baru habis breakfast, langsung persiapan ke istana naik bus karena rame-rame. Haji sebagai apa sih di acara kur klaster Ji? Dia sebagai pendamping kur klaster untuk UMKM di Bali. Kita mewakili Bali. Udah di istana kita, tinggal nunggu jam masuk ke dalam istana. Sebelumnya Haji udah pernah ke istana belum Ji? Nah, ini yang keempat kali. Pertama waktu zamannya Pak SBY, yang kedua waktu kepemimpinan Pak Jokowi sama Menteri Kominfo Pak Rudiantara, yang ketiga waktu nonton wayang, yang keempat sekarang. Kalau ketemu Pak Presiden udah 3 kali. Malah ini yang keempat kali juga. Yang keempat kali. Yang pertama itu waktu sebelum pandemi, Pak Presiden ke Krishna. Terus setelah pandemi kita ketemu, terus ngelihat Pak Presiden sempat ke pabrik kue susu kita. Terus 2 bulan lalu sebelum G20 kita pas Pak Presiden habis makan di restoran kita, Pak Presiden, kita lihat Pak Presiden, kita dipanggil sempat. Ini yang keempat. Semoga kita dipanggil Pak Presiden ntar ya. Ini undangan khusus ke Istana Presiden. Betul. Khusus.
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia betul-betul. Ya. Saya aja nggak dapat Pak. Udah 4 kali sini. Udah biasa beliau. Udah 4 kali di Istana Presiden. Ini yang keempat. 2024 mungkin lagi sini dia. Oh gitu, ya Pak. Yang mana Ji undangannya Ji? Teman. Tunjukin Ji. Nih undangan ke Istana Presiden. Yang diundang kurang lebih 100 UMKM. Ada ya 100 ya? KUR Cluster banyak positifnya Bapak. KUR Cluster memberikan peluang pembiayaan kepada kelompok usaha dengan plafon hingga 500 juta per pelaku usaha. KUR Cluster juga diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir, terhubung dengan off-taker sehingga mengurangi potensi kredit macet. Dan tentu ini memudahkan perbankan untuk melakukan proses monitoring. KUR Cluster juga memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas. Perlu diketahui, UMKM yang sudah terhubung ke rantai pasok industri di Indonesia ini baru 7%. Yang terhubung ke global value chain baru 4%. Vietnam sudah 26%. Karena itu KUR Cluster ini menjadi sangat relevan, kita perluas untuk meningkatkan kemitraan usaha besar dan usaha kecil. Kami juga sedang membuat piloting KUR Cluster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi. Peran koperasi sebagai agregator dan off-taker dengan dukungan pembiayaan bunga 6% lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin suplai yang lebih baik ke pasar. Sebagai contoh, saya ingin menyebut beberapa piloting kami dengan Kopontren Al-Ittifaq untuk sektor hortikultura yang sudah terhubung ke jaringan supermarket modern, lalu kerjasama lalu dengan Krishna
Lalu juga kita dalam Krishna oleh-oleh di Bali, dan kita juga sedang beberapa ada rintisan dengan PT Sido muncul, jaringan supermarket, Super Indo, Rans Market, dan juga para pelaku e-commerce. Patut bersyukur kemarin di kuartal ketiga ekonomi kita masih tumbuh 5,72%. Yang patut kita syukuri. Inflasi masih dikendalikan di 5,4%. Oleh sebab itu, peluang-peluang seperti ini meskipun dunia sulit, Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh, dan yang paling penting ini pertumbuhan itu bisa menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, sektor real utamanya UMKM juga masih bergerak dengan cepat. Saya tuh kalau malam lihat-lihat seneng saya, warung-warung makan buka, restoran-restoran buka, ngantri rame, yang PKL di jalan juga rame, seneng. Artinya daya beli itu ada, dan sekali lagi ekonomi tetap tumbuh positif. Sekarang ada model kur klaster, ini benar, memang harus diklasterkan. Harus diklasterkan. Saya senang tadi ada pondok pesantren sampai dapat sekian miliar untuk urusan hortikultura. Saya juga melihat ada klaster untuk handicraft, souvenir seperti yang ada di Bali. Saya lihat Krishna tadi juga mendapatkan juga, ini juga sama. Pengrajin berproduksi, ada off-taker, ada penjamin pembelinya, kemudian ada showroom untuk menjual barang-barang itu. Artinya dari produksi sampai masuk ke konsumen itu menjadi jelas. Sehingga yang meminjamkan uang, bank maupun lembaga non-bank, itu juga yakin bahwa uang yang kita pinjamkan ini bisa kembali. Saya kira model-model kur klaster ini kalau diperbanyak, bisa nanti masuk ke peternak, baik yang daging maupun yang petelur, bisa masuk ke nelayan, yang berkaitan mungkin dengan tambak. Kelompok-kelompok seperti ini, klaster-klaster seperti ini yang memang harus diperbanyak. Kur klaster ini dapat dilaksanakan di semua sektor, baik perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri UMKM, dan usaha-usaha lain yang memiliki peluang pasar yang besar atau produk-produk unggulan di dalam negeri kita, agar daya saing semuanya meningkat dan bisa masuk ke pasar global.
akhirnya selesai sudah menerima kur klaster dari BRI dan LPDP Kementerian UMKM dan diserahkan oleh langsung Bapak Presiden di Istana Presiden. Lanjut di acara aja, lancar sih. Oh, sangat lancar, cepat dan praktis. Pokoknya terima kasih buat LPDP, BRI dan Kementerian UMKM dan tentunya kepada Bapak Presiden.